Halo, nama saya Novita Sari. Saya di sini akan menjelaskan klasifikasi tumbuhan. Pengertian klasifikasi tumbuhan membutuhkan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur. Ciri-ciri kingdom Plantae: bentukan akar, batang, daun yang merupakan organ hasil diferensi jaringan. Tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok: tumbuhan berpembuluh, tumbuhan yang memiliki berkas pengaut silam dan floem; tumbuhan paku, tumbuhan biji. Tumbuhan tidak berpembuluh, tumbuhan tanpa sistem penyakut yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Tumbuhan lumut. Tumbuhan berpembuluh, tumbuhan paku: Sphenophyta, Lycophyta, Bryophyta. Tumbuhan berbiji: Pterophyta, Genetophyta, Cicadophyta, Anophyta, Coni, Pherophyta, dan Gingophyta. Tumbuhan lumut, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh: Birophyta, Anthocerophyta, Hepatophyta. Tumbuhan lumut. Lumut memiliki batang semu kaloid, daun semu filoida, dan akar semu rhizoid, tetapi tidak memiliki berkas pembuluh xilem dan floem. Lumut hati Hepatophyta. Lumut hati berbentuk lembaran, hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab atau terapung di atas air. Rhizocharpus natans dan Marchantia polymorpha. Lumut tanduk. Lumut tanduk tidak berbunga dan pendek. Anggota tumbuhannya berpembuluh dan berspora, hidup melekat di atas tanah. Dengan perantara rhizoidnya mempunyai talus yang sederhana dan hanya memiliki satu kloroplast pada setiap selnya. Pada bagian talus terdapat stoma dengan dua sel penutup hidung di tepi danau, sungai, atau di panjang selokan. Lumut tanduk juga mengalami pergiliran keturunan maktegenesis. Contoh lumut ini Anthoceros. Lumut daun Bryophyta. Lumut daun di tanah, tembok, dan tegak, tempat yang terbuka, batang semu, agak bercabang-cabang dan berdaun kecil. Lumut daun berproduksi vegetatif dengan membentuk kuncup di cabang-cabang batang semu. Contoh lumut ini adalah Polytrichum dan Sphagnum. Manfaat tumbuhan lumut: menahan erosi, mengurangi bahaya banjir, menyediakan air pada musim kemarau, mampu menyerap air. Marchantia sp dapat digunakan sebagai obat hepatitis. Daur hidup tumbuhan lumut: telur dibuahi oleh sperma tumbuhan menjadi zigot hingga menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi pembentukan disebut sporogonium. Kotak spora berproduksi dengan cara membelah meiosis. Spora yang jatuh di tempat lembab menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi di atas tanah seperti benang. Protonema akan tumbuh menjadi lumut. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki akar, batang, daun sejati. Batang tumbuhan paku berada di dalam tanah yang disebut rizom. Ada pula tumbuhan paku yang batangnya menjulang ke atas, misalnya paku pohon Cyathea sp. Daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku berproduksi secara vegetatif dengan rizom yang tumbuh menjalar ke segala arah, membentuk tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis dengan dua generasi, yaitu generasi sporofit, generasi gametofit.
Klasifikasi tumbuhan paku. Paku purba contoh ditemukan dalam bentuk fosil, daun bahkan tidak berdaun. Paku kuda contoh daun tunggal, batang hijau dan beruas. Paku kawat contoh daun kecil dengan susunan spiral, umumnya hidup di darat. Paku sejati contoh daun muda, menggulung, pakis, dan habitatnya menjadi 3. Reproduksi seksual pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbuka gimnosperma, kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan biji tertutup angiosperma atau bakal biji selalu terlindungi oleh bakal buah ovarium, sehingga tidak akan tampak dari luar. Ciri-ciri gimnosperma: tidak memiliki bunga sejati, kelamin terpisah, daun sempit, tebal, dan kaku. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh, tulang daun tidak beraneka ragam. Reproduksi tumbuhan gimnosperma. Reproduksi vegetatif. Reproduksi ini seperti tumbuhan pakis hijau dan pinus. Tumbuhan pakis hijau dapat berproduksi menggunakan tunas yang disebut bulbil, dan tumbuhan pinus dapat berkembang biak secara vegetatif menggunakan tunas akar. Angiosperma dibagi menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Ciri-ciri dikotil yaitu memiliki daun biji dalam embrio, akarnya tunggang, daunnya menyirip, terdapat kambrium pada batang, jumlah kelompok 2-4 dan 5 atau kelipatannya. Ciri-ciri monokotil yaitu akarnya serabut, batang tidak bercabang, daunnya melengkung atau sejajar, jumlah kelompok 3 atau kelipatannya. Reproduksi angiosperma. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan identik sifat sama dengan induknya. Contohnya itu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami. Tunas contoh pohon pisang, rizoma contoh jahe, lengkoas geragi contoh tanaman stroberi, arbei, umbi bakar contoh dahlia, wortel, umbi batang contoh ubi jalar dan kangkung, umbi lapis contoh bawang merah, bawang bombay, tunas adventis contoh sukun cemara. Reproduksi vegetatif buatan. Cangkok adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik contoh mangga, jeruk, dan jambu air. Merunduk adalah membenamkan tangkai tanam ke tanah sehingga tumbuh akar contoh bunga alamanda. Menganten contohnya jeruk dan mangga. Reproduksi genetatif. Reproduksi genetatif merupakan terjadinya individu baru didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut fertilisasi tumbuhan. Bunga adalah reproduksi seksual pada tumbuhan angiosperma. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji-biji.